Pertandingan pertama Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara Manchester United tampaknya menunjukkan bahwa klub membuat keputusan tepat dengan memecat Erik ten Hag. Kemenangan besar di Carabao Cup kemarin mencetak rekor tersendiri bagi Van Nistelrooy, sebab selama masa kepemimpinan ten Hag, United belum pernah mencetak 5 gol melawan lawan dari Liga Inggris. Saya datang ke sini sebagai asisten untuk membantu klub, kata Van Nistelrooy usai kemenangan di Piala Carabao. Sekarang, dalam peran ini, saya membantu selama yang dibutuhkan. Di masa depan, dalam kapasitas apapun, saya ada di sini untuk membantu klub membangun ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan saya. Meski demikian, Van Nistelrooy kemungkinan hanya memegang posisi ini sementara, karena United masih menunggu kedatangan Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Kedua klub dikabarkan telah menyepakati biaya pelepasan sebesar 12 juta euro, 10 juta pound, untuk memboyong Amorim, tetapi pihak Sporting belum sepenuhnya membebaskannya dari masa pemberitahuan 30 hari. Saya di sini untuk membantu dan melayani, memberikan segalanya untuk klub dalam bentuk apapun, dengan begitu banyak orang di sekitar saya yang ingin melihat klub ini sukses, dan itu tidak akan pernah berubah, tutup Nistelrooy. Ten Hag menunjukkan rasa cinta dan peduli yang sangat besar pada MU. Meski sudah dipecat tapi masih memberi arahan sebelum lawan Leicester. Caretaker Manchester United Ruud van Nistelrooy mengungkapkan bahwa sesaat setelah manajer Erik ten Hag dipecat, dia tak serta-merta menutup diri dari setan merah. Jelang laga kontra Leicester City di putaran keempat Piala Liga Inggris, ex-pelatih Ajax itu masih berkomunikasi dengan Van Nistelrooy untuk memberi arahan. Nistelrooy mengakui, hal itu menunjukkan betapa cintanya Ten Hag pada The Red Devils. Ten Hag dipecat di awal-awal pekan ini dan pelatih asal Portugal Ruben Amorim telah dikonfirmasi sepakat untuk menjadi suksesor. Ruud van Nistelrooy meraih kemenangan pada laga debutnya sebagai caretaker Manchester United. Ex-Arsenal, Martin Keown, berjanji bakal memberikan hadiah. Hasil manis Van Nistelrooy itu digoda oleh Keown. Van Nistelrooy disebut layak mendapatkan hadiah dan Keown mau memberikan autobiografinya yang terbaru. Kedua pemain ini kerap berseteru selama masih menjadi pemain dalam duel Manchester United melawan Arsenal. Salah satu yang paling ikonis saat Van Nistelrooy diteriaki Keown usai gagal mencetak gol dari titik penalti. Senang melihat Ruud melompat-lompat untuk perubahan, emoji mengedipkan mata. Saya rasanya akan mengirimkan buku saya untuk mengucapkan selamat kepadanya. Buku itu akan dirilis besok, igoda Keown lewat akun X pribadinya. Keown sebelumnya menyerang Van Nistelrooy saat masih berstatus asisten Ten Hag. Van Nistelrooy dianggap tidak mampu membantu Ten Hag. Saya sedang melihat Van Nistelrooy. Apakah ia memberikan segalanya kepada manajer ini? Manajer ini terlihat sangat kesepian di pinggir lapangan. Apakah Van Nistelrooy menunggu untuk mengambil alih? Karena tampaknya akan ada perubahan yang terjadi di sana, Keown mengatakan beberapa hari lalu. Manchester United semakin dekat dengan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru mereka. Kabar terbaru mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal ini berencana memboyong gelandang andalan Sporting CP, Morten Jurman, ke Old Trafford. Petinggi klub dilaporkan sangat mengagumi kemampuan pemain ini. Jurman, bintang asal Denmark, baru bergabung dengan Sporting musim lalu. Kedatangannya bertepatan dengan salah satu musim paling sukses dalam sejarah klub. Sporting berhasil menjuarai Liga dengan hanya mengalami 2 kekalahan, sekaligus finish sebagai runner-up Piala Portugal. Meski pemain seperti Victor Gyökeres, Pedro Gonçalves dan Gonçalo Inácio mendapat banyak pujian, Jurman justru dijuluki sebagai monster absolut, tim yang kemungkinan akan dibawa Amorim ke Liga Premier. Sumber internal mengungkapkan bahwa Jurman sangat dihargai oleh tim transfer United setelah menunjukkan performa impresif bersama klub dan timnas. Karakteristiknya dinilai sangat cocok dengan United dan filosofi Amorim, yang telah menjadikannya salah satu pemain terbaik Sporting dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini United memang butuh tambahan kekuatan di lini tengah. Opsi pemain yang tersedia hanya Kobie Mainoo, Mason Mount, Casemiro dan Manuel Ugarte. Dengan Christian Eriksen yang akan habis kontrak akhir musim dan Bruno Fernandes yang kemungkinan akan dimainkan lebih menyerang oleh Amorim, Jurman bisa memberikan kapabilitas bertahan sekaligus kreativitas di lini tengah. Yang menarik, Jurman juga sering mengenakan ban kapten Sporting, bahkan sejak musim pertamanya bergabung. Ini menunjukkan kepercayaan besar Amorim terhadap jiwa kepemimpinannya, sesuatu yang sangat dibutuhkan United saat ini. Manchester United punya penyerang muda dengan masa depan cerah pada diri Cido Obi Martin.
Pemain 16 tahun ini baru didatangkan MU di musim panas 2024 lalu setelah berhasil membajaknya dari rival abadi Arsenal. Debut Obi Martin bersama MU U18 berjalan sangat dahsyat. Obi Martin langsung bikin hat-trick. Hebatnya lagi 3 gol tersebut dikemas Obi Martin dalam kurun 14 menit saja saat Setan Merah melawan Nottingham Forest. Kehebatan Obi Martin membuat MU langsung mempromosikannya ke tim U21. Obi Martin sudah mendapat kesempatan debut bersama tim U21 saat menghadapi PSV Eindhoven di Premier League International Cup. Obi Martin dikasih kesempatan main bersama pemain-pemain U21 andalan MU seperti Ethan Ennis, Gabriele Biancheri, Eden Williams, Zach Bauman, hingga James Scanlon. Saat itu Obi Martin bahkan dipercaya pelatih Travis Binion untuk bermain sejak menit pertama. Sayangnya debut Obi Martin di tim U21 MU tak seindah di tim U18. Obi Martin cuma main di babak pertama sebelum digantikan Biancheri. MU bermain imbang 1-1 dengan PSV. Biancheri yang bikin gol di menit akhir. Meski debut Obi Martin di tim U21 tak berjalan terlalu mulus, diyakini Obi Martin tidak akan butuh waktu lama untuk dipromosikan ke tim senior. Apalagi tim senior MU mengalami masalah di lini depan. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee mandul. Erik ten Hag resmi jadi korban pertama pemecatan di Premier League musim ini. Manchester United mengambil keputusan berat setelah performa tim terus menurun. Pemecatan ini menjadi sinyal bahaya bagi pelatih lain yang terancam. Beberapa manajer kini harus waspada, terutama yang timnya tampil di bawah ekspektasi. Bagi klub-klub besar, tekanan supporter dan manajemen kian berat. Di papan bawah, ketakutan akan zona degradasi menjadi alasan kuat untuk perubahan. Pergantian pelatih bisa jadi solusi cepat bagi mereka yang berjuang keluar dari keterpurukan. Klub-klub Premier League selalu siap ambil keputusan tegas jika hasil tak kunjung membaik. Inilah 5 pelatih Premier League yang bisa menyusul Erik ten Hag dipecat. Nama-nama ini disebut-sebut dalam ancaman jika tak segera memperbaiki performa timnya. 1. Gary O'Neill, Wolverhampton. 2. Russell Martin, Southampton. 3. Oliver Glasner, Crystal Palace. 4. Julen Lopetegui, West Ham. 5. Kieran S1 MCHE Pronunciation Kena, Ipswich Town. Legenda Liverpool, Graeme Souness, melontarkan kritik tajam terhadap jajaran manajemen baru Manchester United, menuding mereka kurang bijaksana dan telah memberikan pekerjaan yang hampir mustahil bagi pelatih baru, Ruben Amorim. Souness menilai petinggi United tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sepak bola dan menyebut keputusan mereka merekrut Amorim sebagai langkah yang sia-sia karena memberikan tantangan besar bagi pelatih asal Portugal tersebut. Menurut Souness, United saat ini berada di titik terendah dalam sejarah Liga Inggris, dengan skuad yang dianggapnya paling buruk dalam 3 dekade terakhir. Souness juga menyatakan bahwa sejak kedatangan Ineos sebagai pemilik baru, ia merasa bahwa para pengambil keputusan di United tidak benar-benar paham soal sepak bola. Souness mempertanyakan kualitas pemain baru seperti Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee. Casemiro menunjukkan performa impresif ketika Manchester United mengalahkan Leicester City di Carabao Cup. Ruud van Nistelrooy pun memberikan apresiasi khusus kepada Casemiro. Casemiro mencetak gol pertamanya pada menit ke-15 dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Van Nistelrooy menyebut gol itu luar biasa. Gol pertama adalah gol yang luar biasa, gol terbaik, penyelesaian yang fantastis, kata Casemiro kepada MUTV. Van Nistelrooy menilai gol tersebut sangat berarti bagi Casemiro. Hal itu membuktikan kalau kerja kerasnya terbayarkan. Saya senang untuknya karena gol pertama berhasil masuk, ditambahnya. Saya senang untuk Case, cara dia berlatih dan membantu tim dan klub, dia adalah contoh yang baik. Anda juga melihat reaksi penonton dan mereka juga tahu siapa dia. Casemiro menerima banyak kritik, terutama setelah kekalahan dari Liverpool. Casemiro sama sekali tidak meragukan kemampuan pemain asal Brasil tersebut. Mantan pemain Arsenal Paul Merson mengomentari potensi penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United. Ia mengatakan jika Amorim berhasil membawa Setan Merah finish di 4 besar musim ini, ia layak mendapat gelar kehormatan dari Raja Inggris. Merson memberikan pandangannya mengenai tantangan yang akan dihadapi Amorim jika ia resmi menjadi manajer Manchester United.
Merson mengakui bahwa Amorim telah mencapai banyak hal di Sporting Lisbon, tetapi ia memperingatkan bahwa Premier League adalah lingkungan yang sangat berbeda, terutama di klub sebesar Manchester United. Dia luar biasa di Sporting. Ini akan berbeda. Tanpa merendahkan, mereka hanya bersaing dengan Porto dan Benfica, dan itu saja, diujar Merson kepada Sky Sports. Dia datang untuk menangani salah satu klub terbesar di dunia. Kita telah melihatnya dengan Ten Hag, brilian di Ajax, datang ke Man United, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali dan Anda berada di bawah tekanan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini 5 tingkat lebih sulit. Manchester United saat ini terpuruk di peringkat ke-14 pada klasemen sementara Premier League. Merson menyebut jika Amorim layak mendapat gelar kehormatan apabila berhasil membawa United finish di 4 besar musim ini. Saya akan terkejut jika mereka finish di 4 besar. Bahkan jika Pep Guardiola yang memimpin Manchester United, dia pun tak bisa mengubahnya dengan begitu cepat. Ini akan membutuhkan waktu, tambah Merson. Mereka harus membangun secara perlahan sehingga dalam 3 hingga 4 tahun ke depan United bisa kembali ke tempat seharusnya, berjuang untuk gelar Premier League. Mereka harus sabar dan merekrut pemain secara bertahap. Jika mereka berhasil finish di 4 besar, itu sudah seperti menumbangkan gunung, dan dia layak mendapatkan gelar kehormatan dari raja kita.